Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng aku Dominikus Agus Satrialoka di channel apa ya? Oke teman-teman, jadi kemarin ada yang request minta dibuatin tutorial video sinematik. Oke, jadi sekarang aku mau bahas mengenai video sinematik itu. Jadi sebelum kalian belajar video sinematik, kalian harus tahu apa itu video sinematik. Jadi dasarnya video sinematik itu adalah video yang memiliki look atau memiliki feel seperti film. Ya intinya feelnya tuh kayak film dan dikemas menjadi lebih singkat untuk menyampaikan pesan. Secara garis besarnya seperti itu. Kemudian untuk membuat video sinematik ada beberapa hal yang harus kita perhatikan atau yang harus kita ketahui. Yang pertama itu story atau inti cerita dari video kita. Jadi ketika kita ingin buat video sinematik itu nggak asal shot, nggak asal ambil gambar terus edit, itu enggak. Kita harus ada cerita, harus ada pesan yang ingin disampaikan dari video itu. Jadi ketika kita ingin membuat video sinematik, usahakan kalian harus memikirkan dulu konsep videonya seperti apa dan pesan yang ingin disampaikan seperti apa. Dan kemudian setelah kita mendapatkan cerita atau story dari video kita, baru kita tuangkan ke dalam visual dengan memadupadankan berbagai komposisi, jenis shot dan juga angle. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian harus paham komposisi atau framing gambar. Oke, jadi video sinematik itu biasanya memiliki ciri khas komposisi atau framing gambarnya itu menarik. Contohnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, itu contoh-contoh framing atau komposisi dalam video sinematik. Dan untuk menyampaikan story atau pesan yang tadi udah kalian susun, kalian harus menggunakan komposisi dan framing gambar yang pas. Karena percaya nggak percaya, mau seburuk apapun kualitas kamera kalian, tapi kalau kalian menggunakan framing gambar dan komposisi yang bagus, pasti gambar yang dihasilkan pun akan bagus. Kemudian yang ketiga ini adalah angle atau jenis shot. Ini agak berbeda dengan komposisi atau framing gambar. Jika framing gambar itu peletakan objek atau subjek dalam video kita, tetapi kalau jenis atau angle shot itu adalah macam-macam angle yang kita gunakan dalam video kita. Dan untuk merepresentasikan story atau cerita yang tadi udah kita buat di poin pertama, kita harus menggunakan jenis dan angle shot yang tepat. Karena tidak semua angle shot itu bisa digunakan di story yang sama. Dan setiap angle shot atau jenis shot itu memiliki cerita atau membawakan pesan yang berbeda-beda. Contohnya itu high level atau high shoot, contohnya seperti ini. Ketika kita menggunakan shot itu, kita ingin menyampaikan kepada audiens kita bahwa subjek yang kita shoot itu memiliki kekuatan yang lebih lemah dari kita. Bahwa subjek yang kita shoot itu lebih rendah dari kita atau lebih lemah daripada kita. Jadi ketika kita menggunakan angle shot high level ini, kita akan membuat objek kita seolah-olah itu tidak berdaya atau lebih lemah dari kita. Begitu juga low angle, contohnya seperti ini. Dengan menggunakan low angle akan menyampaikan kepada audiens bahwa subjek yang kita shoot itu memiliki dudukan atau jabatan atau kekuatan yang lebih besar daripada kita. Kemudian ada bird eye, ada eye level, dan masih banyak lagi. Dan seperti yang aku sampaikan tadi bahwa jenis dan angle shoot ini sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Oh ya, buat kalian yang mau belajar angle shoot atau kalian mau belajar jenis-jenis shoot, silahkan datang ke channel Bung Teguh. Cari aja video yang mengenai jenis dan angle shoot. Di situ penjabarannya udah lengkap banget dan jenis-jenis shootnya itu udah banyak. Jadi kalian bisa belajar dari situ. Dan insya Allah nanti kalau misalnya ada kesempatan aku bakal buat juga tutorial mengenai jenis dan angle shoot supaya lebih jelas juga. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat adalah background dan juga sound effect. Jadi background dan sound effect ini memegang peranan yang cukup penting dalam video sinematik. Kenapa? Sama halnya kayak jenis angle shoot dan juga komposisi tadi. Dalam video sinematik, background itu juga bisa membantu kita untuk menyampaikan pesan kita kepada pendengar, kepada audiens. Karena ketika kita menggunakan background yang sedih, otomatis ceritanya itu pasti sedih dan audiens pasti akan terbawa dengan suasana itu. Jadi penggunaan background yang tepat juga akan mempengaruhi cerita yang kita sampaikan, dan penggunaan backgroundnya itu harus tepat. Ketika cerita kita sedih, background kita harus sedih. Ketika cerita kita senang, background kita juga harus senang. Jangan ketika cerita kita sedih, background kita senang. Apalagi cerita kita senang, background kita sedih. Itu nggak nyambung. Oke, yang berikutnya adalah sound effect. Jadi sound effect itu berbeda dengan background. Kalau sound effect itu memperjelas apa yang sedang kita lakukan. Misalnya nih, di video kalian ada adegan orang lagi jalan. Otomatis kan kita harus menggunakan sound effect suara kaki melangkah atau suara orang berjalan. Nggak mungkin ketika kita adegannya orang berjalan, kita menggunakan sound effect orang mengiris bawang atau orang mandi, kan nggak nyambung. Jadi sound effect ini berfungsi juga untuk memperjelas, sama halnya kayak background tadi, memperjelas cerita kita supaya lebih tersampaikan kepada audiens.
Oke, jadi itu tadi dasar yang harus kalian ketahui ketika kalian ingin membuat video sinematik. Untuk referensi-referensi yang lain, silahkan kalian cari di channel-channel YouTube yang lain yang lebih lengkap penjelasannya. Untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Dan kedepannya kalau misalnya ada waktu, aku bakal buat video untuk jenis dan juga angle shot untuk melengkapi video ini supaya lebih match. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kalian teman-teman. Kalau video ini bermanfaat dan kalian suka, jangan lupa di like. Kalau kalian nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Dan jangan di subscribe buat kalian yang tidak suka dengan hal-hal seputar videografi dan juga fotografi. Karena di channel ini aku hanya akan membahas seputar hal-hal tersebut. Jadi buat kalian yang nggak berminat dengan hal-hal tersebut, nggak usah di subscribe. Tapi kalau kalian doyan dengan fotografi, videografi, editing, dan filmmaking, nggak usah ragu buat di subscribe dan di share ke teman-teman kalian yang suka dengan hal yang sama. Oh iya, terima kasih juga buat Mbak Dia yang udah request minta dibuatin tutorial ini. Buat kalian juga yang request mau dibuatin tutorial apa, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau ada kesempatan dan juga waktu bakal aku buatin. Sekian dulu video dari aku teman-teman. See you on the next video. Bye bye.